Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku sekalian dimanapun berada, para muhibin, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya dari apa yang dilakukan oleh IMAD CS ini wajib kita perhatikan, kita amati pelan-pelan. Nah, ini apa yang dibawa oleh IMAD CS ini yang mengatasnamakan tesis ya, untuk menguji kelayakan habaib itu keturunan Rasulullah atau bukan, ini coba perhatikan. Coba kita lihat, ini sangat tergesa-gesa dan kita lihat terlihat sangat memaksakan. Di mana bukti tergesa-gesanya? Penelitian belum ada apa-apanya, baru sekedar pengenalan, pengecekan ini kitab apakah ahlus sunnah apa bukan, ini dari mana sumbernya. Nah, kemudian belum ada bahasanya dialog antar ulama-ulama ahli nasab, baik yang di Nusantara ini ataupun di internasional, belum ada. Kemudian belum ada keputusan mutlak, tergesa-gesa langsung memutuskan bahwa habaib ini bukan keturunan Rasul. Habaib ini terputus, bahkan digolongkan sebagai Yahudi karena ada dari salah satu pihak yang katanya sudah tes DNA dan menyatakan bahwa habaib ini memiliki golongan ke arah Yahudi. Nah, ini tergesa-gesa dan cenderung dipaksakan. Mana dipaksakannya? Satu, kitab itu udah jelas rungkad karena bukan dari kalangan ahlus sunnah. Kitab itu baru ditemukan 27 tahun yang lalu, ya. Kemudian kitab tersebut dinyatakan rungkad gagal karena mencatut nama ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang mana ulama tersebut tidak pernah menulis kitab itu. Imam Ar-Razi ini kemudian memaksakan ya dengan dalih tes DNA yang sudah katanya ya dilakukan oleh seseorang yang mengaku Habib ya atau keturunan Rasulullah, yang kemudian itu dianggap agennya itu ke Yahudi, langsung diponis. Ini kan nggak masuk akal, memaksakan. Nah, pertanyaan kita, ketika dia langsung gembar-gembor ya bahwa rungkatnya Ba'alawi, bahwa mereka ini keturunan Yahudi bukan keturunan Rasulullah, dan mereka menyatakan sepihak bahwa mereka lah golongan-golongan keturunan Rasulullah dari yang lain, padahal dari Terah Wali Songo sendiri pun adem-adem aja, yang bener-bener ya, yang dari Wali Songo dari Kesultanan Banten yang terdekat adem-adem aja, nggak bagaimana. Tapi ini oknum-oknum ini seperti terburu-buru dan memaksakan itu. Nah, ini pertanyaan kita, ada apa ini tuh? Ada apa nih? Jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Aneh. Sesuatu hal yang belum jelas kok udah diputuskan. Terus memframing, lucunya lagi memfitnah segala macam. Ini kan gaya komunis begini. Ini ada apa ini? Ini ada apa ini? Tuh, coba yuk. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kudu menyikapi ini dengan hati yang lapang, hati yang bersih, dengan hati yang tenang, dengan kecerdasan kita ini coba. Nah, itu mereka memframing tuh dengan buzzer bayaran ya, kemudian dengan deterjen itu yang komen siapapun para habaibnya, kemudian siapapun para muhibinnya, mau abuya mau kiai, itu dihajar sama dia. Jadi dia cuma megang dalil dia, sedangkan dalil-dalil seperti Abu Ya Qurtubi, kemudian Gus Rumel, Habib Hanif, kemudian daripada Kiai Haji Idrus Romli, kemudian dari Pondok Pesantren Al Anwar Rembang, ini sama dia nggak diakuin. Jadi cuma pegang itu, nih orang ada apa coba ini. Jadi kitab yang belum jelas ya, keabsahannya justru malah lebih absah, ini disebutnya rungkad, justru dianggap sesuatu yang ini, dianggap yang benar. Ini ada apa coba, memaksakan itu. Nah, ini coba apa ini, terus sudah ke arah ke Nahdlatul Ulama, ngorek-ngorek merusak Nahdlatul Ulama. Ini ada apa ini coba ini.
Kalau kita perhatikan, jadi motifnya ini bukan lagi apa tesis, tetapi memang ada sesuatu upaya ingin menghancurkan akidah kita ini kalau kita lihat ini. Karena yang namanya orang cerdas, peneliti itu dia akan konsen dengan penelitiannya. Sesuatu yang belum jadi tidak mungkin dia ungkapkan ke umum. Karena orang akan melihat bahwa ini berhasil atau enggak itu ya setelah jadi. Ini kan belum jadi udah diumumin, ya aneh. Jadi udah banyak kedustaan ini. Jadi ini orang ini udah banyak dusta, udah banyak bohong, udah banyak nipunya ini orang ini. Nah, terus mengait-ngaitkan para wali-wali Nusantara dengan para hawi, dibanding-bandingin tuh. Jadi semua. Jadi rusak nih, orang udah rusak ini. Nah, ini ada apa ini? Tapi kalau saya pribadi, ini mah penilaian saya pribadi ya, sebagai awam, ini ingin merusak satu Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini selalu berpegangan kepada aturan dan keyakinan bahwa habaib ini adalah ajuri Rasulullah. Yang kedua, ingin merusak tatanan keilmuan. Karena kita pengikut salafus soleh dari dulu itu meyakini bahwa ulama salafus soleh itu ya mengakui bahwa para habaib ini adalah juri Rasulullah. Kemudian ingin merusak citra daripada Wali Songo. Ini saya lihat ini. Kenapa bisa begitu? Karena ya kita tawasul kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, kita nih, guru-guru kita ini para tubagus banyak. Nah, kemudian pengikut habaib ya, yang berjuang dengan habaib banyak yang para tubagus. Jadi hubungan ini sangat baik. Nah, dengan adanya orang ini seolah-olah jadi ada desakan dari para kesultanan ya. Ini seolah-olah mereka lah yang menuntut habaib ini. Padahal kalau kita lihat bukan. Jadi dari Terah Wali Songo itu kan orang-orang mulia. Itu orang-orang mulia, kita meyakini bahwa Wali Songo ini adalah orang-orang mulia, dan para terahnya, para keturunan Wali Songo itu orang-orang mulia. Urusan bahasanya mereka tercantum namanya atau tidak di Robito itu bagi saya mah nggak ada urusan. Karena saya meyakini bahwa keturunan Wali Songo itu orang mulia. Nah, kemuliaan inilah yang seolah-olah ingin diadu dengan para habaib tadi. Karena hubungan harmonis jadi direnggangin. Dan yang ketiga yang saya perhatiin begini, habaib ini kesini kan nggak ada kerajaan, mereka hanya satu sistem ya yang ada di Robito Alawiyah. Ya memang walaupun dari dulu hidupnya udah berdampingan dengan kita ya, dengan para ulama-ulama dari keturunan Wali Songo. Karena kalau kita lihat memang ya dari keturunan Wali Songo ini memang ulama-ulama besar banyak, tokoh-tokoh hebat, dan ini hubungannya bagus. Nah, Wali Songo sendiri kan sama-sama juri Rasul. Ini yang saya yakinin. Nah, berbedanya dengan para habaib, kita lihat Wali Songo ini kan mereka yang membawa ajaran Islam kepada bumi Nusantara. Nah, uniknya Wali Songo ini memiliki kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan. Coba dah, nih para keturunan Wali Songo perhatiin coba langkah Imad nih. Terus perhatikan betul-betul. Anda juga pasti akan selalu waspada dengan nasab ya, dengan nasab keturunan Wali Songo pasti saya yakin. Karena siapapun nggak boleh merusak nasab Wali Songo, apalagi dia ngaku-ngaku daripada keturunan Wali Songo, kan nggak mungkin begitu. Nah, bedanya di Wali Songo ini, mereka ini kerajaan, banyak aset. Coba dah, banyak aset. Banyak aset, peninggalan budaya yang sangat mahal, yang sangat luar biasa. Ini penilaian saya, tapi kalau kita lihat mereka sosok-sosok ini yang mereka selalu membawa nama Wali Songo, tapi saya lihat justru menjatuhkan nama Wali Songo. Ya karena tadi Wali Songo ini dari dulu udah mulia, mau nggak diapain lagi bahasanya? Mau diapain lagi coba tuh Wali Songo? Orang udah mulia. Para Tubagis ya, kalau di Banten ini kan para Tubagus. Ya, kalau di tempat lain saya nggak tahu ya, tapi kalau di sini kan Tubagus nih, Kesultanan Banten, itu dari dulu udah bagus, hubungan solid dengan para habaib, udah luar biasa. Dan bedanya saya bilang tadi, keunikan para keturunan Wali Songo ini memiliki kerajaan yang harus dirawat tuh. Peninggalan-peninggalan sejarah, situs-situs sejarah yang luar biasa. Ini mah dugaan saya, karena terlihat terburu-buru ini orang, terburu-buru ya, si Imad CS terburu-buru, kesannya justru malah merusak tatanan itu.
Kalau bagi saya namanya kita bahasa muhibbin, ini perhatian saya kepada sosok-sosok yang saya muliakan, karena saya yang memuliakan para tubagus. Karena para tubagus ini adalah keturunan Wali Songo. Saya yakini itu. Apalagi kita di Banten di sini ya. Dan saya sangat luar biasa mengagumi daripada Syekh Maulana Hasanuddin. Kenapa bisa begitu? Karena beliau waliullah dan kita bertawasul, menziarahi segala macam. Jangankan beliau, ke bawah-bawah aja keturunannya banyak yang jadi wali-wali besar yang diziarahi oleh kita. Gitu. Tapi keadaan ini kita lihat aroma itu justru jadi aneh dengan masuknya ini imam ini membawa pemahaman baru. Gitu, walaupun mohon maaf, saya yakin ya pasti dari kesultanan ini udah antisipasi dengan gerakan-gerakan imam ini, karena memang rada aneh. Tesis belum jelas, apa belum jelas langsung memponis. Begitu langsung mereka menggembar-gembor bahwa saya lah keturunan Rasulullah. Bosen. Kan aneh gitu. Jadi kalau bagi saya ini gerakan ini mencurigakan gitu. Mencurigakan ini karena ya terlalu dipaksakan. Apalagi yang dari dulu memang ya Habaib ini ya memang kita yakini udah jelas mereka ini adalah ya para juriya Rasul, dan pihak kesultanan pun ya mengakui itu kan. Jadi hubungan dan pihak dari para Habaib pun mengakui bahwa para tubagus khusus di Banten ya itu memang keturunan dari Wali Songo, keturunan daripada Kesultanan Hasanuddin. Itu udah meyakini itu. Begitu. Tapi kalau misalkan tidak tertulis di sana, saya nggak paham ya apa. Cuman intinya mah, kalau kita sebagai ahwal melihat ini, ya pengerusakan kepada habaib, pengerusakan kepada kesultanan-kesultanan daripada Wali Songo, gitu. Khususnya yang ada di Banten, gitu. Jadi saya berharap ya ada kejelasan daripada Imaduddin ini, dia ini benar-benar ada kitab yang memang benar-benar kita tunggu-tunggu dia. Kalau memang nggak ada, benar-benar nggak ada, ya dia itu ya benar-benar sebagai orang yang menebar kebusukan, menebar kebencian di antara keturunan Wali Songo dengan para habaib. Jadi saya tegasin, para habaib, para keturunan Wali Songo adalah sosok-sosok yang mulia. Dari kedua belah pihak ini banyak ulama-ulama yang tercetak dan banyak dari wali-wali yang tercetak dari keturunan Wali Songo dan para habaib ini. Jadi memang dua-duanya memang udah sunatullah, Allah menakdirkan seperti itu, yaitu sosok-sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita sebagai umat Islam pun memuliakan kepada mereka semua dan wajib memuliakan itu. Ya itu hanya pandangan saya pribadi ya. Jadi mudah-mudahan ya kita para muhibbin selalu memuliakan para habaib dan selalu memuliakan para keturunan Wali Songo, karena memang mereka ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang status mereka mulia, dan terlahir daripada keturunan Wali Songo ini sosok-sosok yang mulia, ulama-ulama besar dan wali-wali. Dan kita wajib juga menjaga nama baik daripada Kesultanan Banten, keturunan Sultan Banten, daripada pengerusakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu bukti kecintaan kita kepada Sultan Banten. Jadi orang-orang yang berindikasi ingin menjatuhkan martabat daripada Kesultanan Banten, ya wajib kita harus cegah. Begitu dengan upaya kita. Nah, saya pribadi bisanya dengan media ini. Ya mudah-mudahan bisa mencerahkan orang-orang yang awam yang nggak tahu. Jadi kalian harus tahu bahwa keturunan Wali Songo ini adalah sosok-sosok yang mulia. Wabil khusus yang kita di sini yang di Banten dan Jakarta pun udah mengakui itu semuanya, bagaimana kemuliaan, kebesaran daripada keturunan Kesultanan Banten. Ya, mudah-mudahan barokah, dan tolong diamatin itu gerakan Imad CS yang terlihat tergesa-gesa dan memaksakan dari sesuatu hal yang belum jelas. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.